Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Setelah sebelumnya kita sudah membahas materi dalam video yang lain tentang percabangan if tunggal, percabangan if ganda, dan percabangan if majemuk. Maka dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang percabangan kondisi dengan menggunakan switch case. Masih bersama dengan saya, Syahrullah Disa. Pengertian percabangan kondisi dengan menggunakan switch case dari beberapa literatur dijelaskan bahwa switch case itu adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai benar atau true, maka blok kode program yang ada di bawah perintah nilai case-nya itu akan dijalankan. Jadi, dalam perbandingan kondisi dengan menggunakan switch case itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah perintah switch itu sendiri, di mana dalam perintah switch itu terdapat nama variabel yang akan diperiksa nilainya. Serta bagian yang kedua ada satu atau lebih dari satu perintah case, di mana masing-masing nilai dari case nanti itu akan diperiksa apakah sama dengan nilai yang ada di dalam variabel yang ada di perintah switch-nya. Penggunaan kondisi switch case bisa dipakai sebagai alternatif di dalam penulisan kondisi logika dengan menggunakan if, else, if. Namun, tidak semua kondisi if, else, if itu bisa kita konversi ke dalam bentuk switch case. Kalau kondisinya bersifat kompleks, atau misalnya perbandingan dua variabel, maka perintah switch case itu tidak bisa kita gunakan. Lebih bagus menggunakan perintah if, else, if. Jadi, switch case itu hanya bagus digunakan atau hanya bisa digunakan apabila perbandingan kondisinya atau ekspresi kondisinya itu bersifat sederhana. Format penulisan di dalam membuat switch case seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Yang pertama kita mengawali dengan menulis kata switch, lalu nama variabel yang akan kita periksa nilainya. Setelah itu case, nilai yang dijadikan pencocok atau pembanding dengan nilai dari dalam variabel ini. Jika nilai satu ini sama dengan nilai yang ada dalam nama variabel di dalam switch, maka akan dijalankan kode program yang ada di bawah case nilai 1. Kode programnya bisa terdiri dari satu baris atau bisa juga lebih dari satu baris. Jika kode programnya terdiri dari lebih dari satu baris, maka case-nya ini harus kita blok dengan menggunakan kontur awal seperti blok dari switch di atas. Lalu di akhir case-nya kita gunakan perintah break. Break ini berfungsi untuk mengakhiri program melakukan pembacaan case selanjutnya apabila case nilai 1 itu nilainya sudah sama dengan nilai di dalam nama variabel dari switch tadi. Tetapi jika nilai 1 ini tidak sama atau false dengan nama variabel switch-nya tadi nilainya, maka akan dilanjutkan dengan membaca lagi nilai 2. Apakah sama dengan nilai yang ada dalam nama variabel switch tadi? Kalau sama baru dilaksanakan perintahnya. Lalu kita break lagi. Tapi jika tidak sama juga, maka lanjut lagi dengan case nilai 3. Demikian seterusnya, kalau tidak sama juga nilai 3 ini dengan nilai yang ada dalam nama variabel, maka dia akan menjalankan perintah default. Perintah default ini adalah perintah yang dilaksanakan apabila nilai yang diperiksa, baik dari case nilai 1, case nilai 2, case nilai 3, dan seterusnya, tidak ada yang sama nilainya dengan nilai yang ada di dalam variabel switch tadi. Kira-kira seperti itu format penulisan di dalam perintah dari switch case ini.
Nah, perhatikan contoh satu berikut ini. Misalnya kita kasih variabel A tipe integer, konstanta nilainya sama dengan 1. Berarti variabel A ini nilainya adalah 1. Kemudian kita buat switch A, periksa nilai A. Case 0, apakah nilainya sama dengan 0? Jika ya, maka cetak keterangan angka 0. Jika tidak, maka lanjut dengan memeriksa case 1, apakah nilainya A sama dengan 1. Jika benar, maka cetak keterangan kata angka 1. Jika tidak juga, maka lanjut periksa case 2 dan seterusnya. Dalam contoh program ini, karena A sama dengan 1, berarti dia akan berhenti pada case 1. Berarti nilai A-nya sama. Namun apa yang terjadi jika program ini kita jalankan? Selain dia mencetak angka 1, dia juga mencetak angka 2 dan mencetak juga angka 3. Kenapa terjadi seperti ini? Ini karena di dalam perintah ini kita tidak memberikan perintah break di akhir setiap blok case-nya. Sehingga setelah case 1 ini dibaca angka 1, programnya tidak berhenti membaca case, tetapi dia tetap lanjut membaca case 2 dan case 3. Nah, sekarang kita lihat contoh 2 di sini. Kita betulkan dengan menambahkan perintah break. Jadi di sini konstanta A-nya saya ganti dengan 3. Jadi variabel A ini nilainya 3. Sekarang kita periksa apakah nilainya A sama dengan 0. Jika bukan, lanjut lagi apakah nilainya A sama dengan 1. Jika bukan, maka lanjut lagi apakah nilainya A sama dengan 2. Jika juga bukan, salah, berarti masuk lagi apakah case 3, apakah nilainya 3. Jika benar, maka cetak kata angka 3, lalu break, keluar dari perintah switch. Sehingga case 4, case 5, dan the power itu tidak dilanjutkan lagi membacanya. Hasil dari programnya hanya akan mencetak kata angka 3. Ya, seperti itu pembetulan dari contoh 1 dengan menambahkan perintah break. Nah, kita lihat contoh yang ketiga ya, supaya lebih paham lagi. Variabelnya adalah variabel nilai, kita input. Di sini berikan keterangan bahwa nilai yang boleh diinputkan hanya huruf A, B, C, dan D. Jadi kalau kita menginput nilai di luar dari A, B, C, D seperti format penulisan dari switch case tadi, maka dia akan membaca default selain dari A, B, C, D. Nah, seperti ini. Yang berbeda adalah case A, A-nya ini menggunakan tanda petik 1 di depan dan tanda petik 1 di belakang atau single quote. Kenapa? Karena nilainya berupa karakter. Beda dengan contoh 1 dan contoh 2 tadi, karena nilainya berupa numerik atau angka, maka kita tidak menggunakan tanda petik di sini. Jadi kalau nilainya berupa karakter, maka digunakan tanda petik 1. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan penggunaan struktur if dengan penggunaan switch. Keduanya adalah untuk percabangan kondisi logika, tapi tentu ada perbedaan. Struktur switch, kondisi logikanya hanya akan diperiksa satu kali saja, yaitu pada awal perintah switch. Jadi diperiksa di situ berapa atau apa nilai dari variabel dari switch tadi. Lalu nanti hasilnya tinggal dibandingkan dengan nilai di setiap case-nya. Namun kalau dengan menggunakan struktur if, setiap kondisi if maupun else if-nya itu akan selalu diperiksa. Sehingga jika Anda memiliki struktur percabangan yang banyak dan sederhana, maka struktur switch itu akan lebih cepat dieksekusi. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa kondisi yang diperiksa itu kalau kompleks, misalnya menggunakan perbandingan dua variabel atau menggunakan operator perbanding seperti lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau operator pembanding lainnya, maka struktur switch case itu tidak bisa digunakan. Jadi struktur switch case hanya bisa digunakan untuk operasi perbandingan yang terbatas, untuk hal-hal yang sederhana. Jadi kalau misalnya kita menggunakan case lebih besar dari 90, maka ini menjadi salah. Jadi kalau logika atau kondisi ekspresinya seperti ini, case lebih besar 90, maka lebih baik atau lebih bagus menggunakan perintah if, else, if.
Sehingga dalam kebanyakan kasus, biasanya kita akan lebih sering menggunakan if dibandingkan dengan menggunakan switch case. Sekian dulu video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa belajar juga tentang algoritma dan pemrograman. Jika ada pertanyaan tentang materi dalam video ini, silahkan ditanyakan dalam kolom komentar video ini, atau bisa juga ditanyakan melalui forum grup diskusi kita. Seperti biasa, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia,